Bapak Ibu, kapan Islam masuk ke Indonesia? Ada banyak teori. Tadi malam kami bahas Nabi Adam pernah meninggalkan jejaknya, ada tapak tuan di Sumatera ini. Besar ukurannya, maka diduga berdasarkan para peneliti ahli sejarah, itu kemungkinan adalah telapak kaki Nabi Adam AS di Nusantara. Yang kedua, di zaman Nabi Ibrahim, kemungkinan Islam sampai ke Nabi Ibrahim. Bu, Nabi Ibrahim istrinya berapa, Bu? 2. Bapak istrinya berapa? 1 di Padang, 1 di satu di Bandung, 1 lagi. Jadi berapa bapak istrinya? Dalam satu riwayat yang sahih, Nabi Ibrahim istrinya 2, Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah dari Irak, Ur, cantik luar biasa. Ya, istri yang kedua dari Mesir, Siti Hajar, putri dari Raja Mesir. Ya, orang beriman, ya, yang baik maksud saya. Ya, Siti Hajar. Nah, konon dalam satu riwayat ada riwayat Israiliyat. Israiliyat artinya bersumber dari Bani Israel. Karena Bani Israel selalu berdusta, maka kita tidak bisa membenarkan dan tidak bisa menyalahkan. Artinya cukup sebagai wacana bagi kita bahwa Nabi Ibrahim pernah menikah 3 kali. Dalam riwayat ini, istri yang ketiga bernama Kuntura binti Yukton Al-Kan'aniyah. Nama aslinya adalah Siti Kentura. Kira-kira dari mana, Pak? Dari Jawa, Asia. Jadi kemungkinan besar kita ini keturunan Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga. Baik, Bunda, yang berikutnya ada teori juga Islam sampai ke zaman kita, Indonesia, di zaman Firaun, di zaman Nabi Musa. Kok bisa? Nah, tadi malam kami sampaikan, ini perjalanan kami ke Mesir. Kita silaturahmi ke Firaun karena jasadnya masih ada, tapi untuk mendoakan keburukan, bukan untuk mendoakan kebaikan. Bapak Ibu rahmati Allah. Dan ternyata sejak masa Firaun, Indonesia sudah terkenal di dunia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada, nah ini salah satu jasad penguasa Mesir. Di salah-salah kunjungan kami ke Mesir ada itinerary kita. Satu hari kita berkunjung ke Museum Firaun. Ada satu ruangan khusus, di dalam ruangan itu ada 12 mumi Firaun, 2 diantaranya adalah perempuan. Kalau perempuan ditutup pakai topeng berwarna hitam. Ya, rata-rata memang kulit mereka sudah berwarna hitam karena sudah mengalami ribuan tahun ya, waktu perjalanan waktu ya. Sudah tidak lagi terjadi proses metabolisme dalam tubuh mereka. Nah, semuanya yang ada di sana kecuali Ramses II itu dimumikan oleh Ramses II. Dia seorang tokoh yang pintar, cerdas. Kalau sekarang mungkin profesor, doktor, ya, dokter. Dia adalah ahli bedah anatomi Firaun Ramses II di zaman Nabi Musa ini. Nah, di antara zat-zat senyawa yang dia buat untuk memumikan Firaun, jasad manusia, adalah ada satu zat yang paling penting dan utama, namanya kapur barus. Kapur barus. Jadi kapur barus ini merupakan bagian utama yang dia gunakan untuk memumikan jasad manusia. Cara dia, ya, dijelaskan oleh tour leader kita dari Mesir ini. Cara dia memumikan manusia, dia kosongkan semua organ dalam tubuh manusia, baik kepala ataupun perut, dengan cara dilubangi otak belakang sini. Ya, bagian kepala belakang dekat leher, tengkuk di atas itu dilubangi, disedot semua otaknya sehingga kosong kecuali mata yang tersisa. Kemudian perut pun sama, bagian sebelah kanan dimasukkan satu alat, disedot semua isi perutnya, tidak ada yang tersisa, kosong semuanya. Setelah itu dimasukkan zat-zat untuk memumikannya dari dalam. Di antara zat terpenting adalah kapur barus. Kapur barus atau kita kenal dengan kata kamper. Kapur ini berasal dari kota Barus. Barus adalah di Tapanuli, Sumatera Utara. Jadi sejak zaman Firaun, Nusantara sudah terkenal mengekspor kamper, kapur barus. Ya. Lalu siapa yang menyampaikan Islam ke Indonesia? Di Cina ada masjid berusia 2.500 tahunan. Kok ada masjid berusia 2.500 tahun sementara Rasulullah belum lahir? Siapa yang menyampaikan Islam? Firaun sesudah Ramses tenggelam, Mesir dipimpin oleh seorang Firaun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Musa AS. Bahkan Allah mengangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Dialah bergelar Zulkarnain, nama aslinya Amnihotep.
Dia masuk Islam, berganti nama menjadi Akhenaton. Akhna hamba, ton Allah. Bahasa Mesirnya Akhenaton, bahasa Arabnya Abdullah. Allah mengutus dia menjadi Nabi dan Rasul. Dia dakwah dari bumi barat ke timur, dari matahari terbenam sampai negeri matahari terbit, Kiribati. Jalur dari negeri matahari terbenam diperkirakan Maldives oleh Profesor Dr. Syekh Hamzah bin Abu Ziyad dari Saudi Arabia. Belum melakukan riset sendiri, penelitian sendiri. Itu negeri matahari terbit yang ada lumpur hitam dalam surat Al-Kahfi, dimungkinkan Maldives, diperkirakan Maldives. Itu negeri matahari terbit Kiribati, di atas New Zealand, di atas Australia, New Zealand ujung. Nah, itu kalau ditarik garis melewati Nusantara, maka tidak salah kalau nama-nama pulau di Indonesia nama-nama Arab. Sumatera, bahasa Arabnya itu adalah Syamatirah, dari kata Syamatirah, Sumatera, artinya mahkota. Al-Jawu, Jawa, tempat yang tinggi, dibagi tiga oleh para tokoh pahlawan bangsa kita. Ada Jawa, Jawa Gorbia, Jawa Wusta, Jawa Syarqiyah. Kemudian Borneo, dari situ ada kata Borneo, Kalimantan. Ada Makassar, tempat yang terpecah-pecah. Maluku, dulu namanya Jaziratul Muluk. Datang Portugis, diganti namanya menjadi Maluku. Padahal dulu namanya Jaziratul Muluk, jazirahnya para raja-raja Islam. Brunei Papua Nugini dulu namanya Biladun Nurul Islami. Datang Portugis Belanda, diganti dengan Papua Nugini. Padahal dulu di Papua banyak ulama-ulama Islam. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik Bapak Ibu, itu barangkali iklan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pilot project kita adalah Palestina. Kenapa harus Palestina? Kita bahas hari ini. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, siapakah manusia pertama yang Allah ciptakan? Jawabannya siapa? Nabi Adam. Yakin Nabi Adam? Dari mana kita tahu Nabi Adam manusia pertama Bapak Ibu? Dari Al-Quran. Ada Al-Quran menjelaskan? Enggak ada. Begini Bapak Ibu sekalian, ada di dalam kitab Tarikh Atlas Tarikh Al-Anbiya wal Mursalin karya Syekh Sami bin Abdul Al-Maglus, atau di dalam kitab Qisasul Anbiya wal Mursalin karya Al-Hafiz Imam Nukathir rahimahullah. Ketika Nabi Adam bertaubat kepada Allah, beliau berkata, "Ya Rabb, qad syahidta li anni qad akhta'tunak." Ya Allah, Engkau telah menyaksikan aku telah melanggar laranganmu. Engkau larang aku memetik dan memakan pohon kayu itu, buah pohon kayu itu, aku melanggarnya. Tapi ya Allah, kenapa dari semua banyak buah-buahan di surga ini cuma ini yang kau larang ya Allah? Aku tidak keracunan karena memakannya. Apakah murni perbuatanku ini karena aku yang salah dan lupa sehingga aku terjebak berbuatan dosa melanggar laranganmu? Atau jangan-jangan kau telah menetapkan aku harus memetiknya? Ini cerdasnya Nabi Adam nih ketika beliau bertobat kepada Allah. Maka Allah mengatakan, bal inni qad katabtuhu laka qabla khalaqtuka. Bahkan aku telah menetapkan kamu harus memetik buah pohon kayu itu sebelum aku menciptakan engkau Adam. Nah, jadi Nabi Adam sudah ditetapkan oleh Allah harus memetik buah pohon kayu, sehingga ada alasan dari Allah untuk menurunkan Nabi Adam dari surga ke Sumatera Barat, ke bumi ya. Di mana Nabi Adam turun? Di Padang, di Nepal Bapak Ibu. Fi makanin a'la fawqal ardi, tempat tertinggi di muka bumi, Nepal. Ada Himalaya, Mount Everest di sana. Siti Hawa turun di Jeddah. Dipertemukan Allah setelah 100 tahun di muka bumi di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kemudian Nabi Adam berkata, "Fabima katabta alayya?" Karena engkau telah menetapkan aku harus memetik buah pohon kayu itu. Wa bikirami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan demi kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatub alayya taubati, maka terimalah taubatku. Nabi Adam ketika bertaubat menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berselawat untuk Rasulullah. Pertanyaannya, kalau begitu siapa yang pertama diciptakan? Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Jamaah, Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Nabi Adam. Allah bertanya kepada Nabi Adam, min aina arafta Muhammadan? Waktu syuruk. Gimana Bapak Ibu? Mau salat syuruk dulu atau lanjut? Lanjut saja ya. Ya, majelis ilmu lebih utama daripada salat syuruk. Ya. Baik.
Allah bertanya pada Nabi Adam, min aina arafta Muhammadan, dari mana engkau tahu Muhammad? Aku belum memberitahukan padamu. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi Adam, afala khalaqta nurah qabla an takhluqas samawati wal ard. Bukankah engkau telah menciptakan cahaya Muhammad, nur Muhammad, sebelum kau menciptakan langit dan bumi? Berarti yang pertama diciptakan hakikatnya siapa? Rasulullah SAW. Adapun manusia yang lahir pertama kali secara fisik adalah Nabi Adam alaihi salam. Kenapa Rasulullah dilahirkan di akhir zaman, tidak di awal peradaban manusia? Bapak Ibu, kehidupan kita adalah pertarungan. Ada satu nas para ulama mengatakan, innamal hayah asiratun bainal haqqi wal batil. Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Berbicara pertarungan, pertandingan, kira-kira babak yang ditunggu-tunggu, babak penyisihan, semifinal apa babak final, Bapak Ibu? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau babak final, babak penentu siapa yang menang dan kalah, kira-kira pemainnya pemain cadangan apa pemain yang terbaik? Pemain yang terbaik. Pertarungan hak dan batil yang diawali Nabi Adam berhadapan dengan Ajazil yang karena tidak mau sujud disebut iblis, pembangkang, berakhir di akhir zaman. Babak finalnya di akhir zaman. Maka yang bertarung bukan yang ecek-ecek, tapi yang terbaik. Rasulullah sebagai makhluk Allah yang terbaik, Allah turunkan di akhir zaman untuk membuktikan satu, kebenaran Allah sebagai satu-satunya Tuhan di alam semesta. Kedua, untuk membuktikan Islam adalah fitrah hidup manusia, sistem hidup manusia. Yang ketiga, untuk membuktikan kemuliaan Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik makhluk Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu analisa kami terkait dengan sejarah peradaban manusia di titik nol. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 masjid yang menjadi pengikat tauhid manusia di muka bumi ini sejak peradaban manusia digelar. Masjid yang pertama adalah Masjidil Haram yang berada di Mekah. Masjid yang kedua adalah Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama, wudi'a lin-nas, dibangun bagi manusia, lalladzi bi Bakkah, adalah rumah yang ada di Bakkah, Baitullah, yang maksudnya Ka'bah. Mubarakan, di Bakkah yang diberkahi Allah, wahudan, dan menjadi petunjuk lil alamin, bagi alam semesta. Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul masjidi bunya fil adam awalan, wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Suma'ayun ya Rasulullah, kemudian masjid apa ya Rasulullah? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antar kedua masjid tadi pembangunannya? Arba'una sana, 40 tahun. Jadi Masjidil Haram dibangun pertama kali di muka bumi, ya, di mana di sana ada Ka'bah. Sejak Allah menciptakan bumi, Allah sudah menetapkan Ka'bah ada di Makkah. Kenapa demikian? Ini masjid yang pertama dibangun, Bapak Ibu. Nabi Adam yang membangunnya dibimbing oleh malaikat Jibril. Kenapa dinamakan Masjidil Haram, Bapak Ibu sekalian? Syekh Ats-Tsalabi rahimahullah menukilkan satu nas, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Apa itu? Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, ini tugas pertama Allah kepada Nabi Adam, tugas yang Allah berikan pada Nabi Adam pertama kali setelah 100 tahun di muka bumi. Ya Adam, ini ladaya baitun bi Bakkatal mubarakah allati tusabi arsyhada. Hai Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang aku berkahi. Bakkah itu Makkah, yaitu Ka'bah yang lurus dengan arsy-Ku. Ini Bapak Ibu, kenapa kita harus menyembah Allah, sholat dengan mengarah ke Ka'bah? Karena Ka'bah rumah Allah, Allah simpan lurus dengan arsy Allah. Maka sucinya arsy Allah hadir di Ka'bah dan sekitarnya, sehingga tanah itu menjadi tanah yang suci. Haram kita mengotori kesuciannya, maka dinamakan tanah haram. Masjidnya dinamakan Masjidil Haram karena dia lurus dengan arsy Allah,
ya, maka dia menjadi pusat ikatan tauhid umat manusia yang mengikatkan bumi dan alam semesta ini kepada arsy Allah. Ikatan tauhid inilah, energi tauhid umat manusia inilah yang membuat bumi terkait erat dengan Ka'bah, dengan arsy Allah. Dan apa ikatannya? Salat. Bapak Ibu, boleh saya berbicara tentang salat sebentar? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah transmitter energi. Apapun aktivitas yang kita lakukan terkait dengan energi, dan energi bersifat kekal, tidak bisa dimusnahkan, sebagaimana kekalnya ruh yang Allah ciptakan. Ya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan itu memancarkan energi. Contoh Bapak Ibu, andaikan kita berjalan, di depan ada pertigaan. Ketika kita belok kanan, kita berpapasan dengan UAS, Ustadz Abdul Somad. Kira-kira perasaan apa yang muncul dalam hati kita? Perasaan senang ya, bertemu dengan UAS. Apalagi UAS sudah punya istri lagi sekarang. Selfie dulu sama UAS. Senang ya? Senang. Tapi ketika kita belok kiri, ternyata kita berpapasan dengan seorang preman. Wajahnya menakutkan, penuh tato tubuhnya, dan menyeramkan wajahnya. Perasaan apa yang muncul dalam hati kita? Perasaan takut. Kok bisa beda perasaannya? Ketika bertemu UAS senang, bertemu preman, apalagi premannya belum pensiun. Kalau preman sudah pensiun ada di masjid kan, hijrah biasanya gitu ya. Kok beda perasaannya? Aura, itulah energi. Ulama, ustadz, banyak kebaikannya, auranya positif, energinya positif. Preman yang belum pensiun, yang kerjanya malakin orang atau berbuat kejahatan, ya, yang berbuat kejahatan maksud saya, maka penuh dengan dosa, maka auranya negatif. Yang penerimaannya takut. Itu energi, aura. Coba saya bingung Bapak Ibu, kalau saya berpapasan dengan aura kasih, perasaan apa yang muncul dalam hati saya? Deg-degan ya. Ustadz juga manusia, tahu yang cantik mana yang enggak. Artis pasti cantik kan? Bu, gimana Bu? Lanjut. Nah, ketika kita sholat, sebetulnya kita mengirimkan iman Islam kita dalam bentuk gelombang energi. Kalau sholat kita khusyuk, maka sampai ke Ka'bah. Kalau sholat kita khusyuk tidak, energi kita akan ikut kepada di mana pikiran kita melayang. Kemudian kalau kita sholat khusyuk sendirian, mungkin sekian kilobait sampai energinya ke Ka'bah. Tapi kalau kita berjamaah, energi kita digabung dengan energi jamaah, cepat sampainya ke Ka'bah. Itulah kenapa sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Energi kita cepat sampainya ke Ka'bah. Allahu Akbar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu keajaiban di muka bumi ini, azan tidak pernah berhenti setiap detik. Coba dihayati. Ketika Indonesia adzan subuh, Malaysia adzan subuh. Indonesia belum selesai adzan subuh, Malaysia sudah adzan. Belum selesai Malaysia adzan subuh, Thailand sudah adzan subuh. Belum selesai Thailand adzan subuh, Burma, Myanmar, Rohingya sudah adzan subuh. Sambung ke Bangladesh, terus sampai ke perairan Atlantika. Ketika di perairan Atlantika adzan subuh, Indonesia Timur sudah adzan zuhur. Artinya azan tidak pernah berhenti setiap detik. Baik, kalau azan tidak pernah berhenti, maka sholat pun tidak pernah berhenti setiap detik. Dan kalau sholat tidak pernah berhenti setiap detik, maka tidak henti-hentinya manusia mengirimkan iman Islamnya dalam bentuk gelombang energi iman dan Islam ke Ka'bah. Bapak Ibu, sebelum pandemi COVID-19 terjadi, saya atau kita kapanpun datang ke Masjidil Haram selalu ada yang tawaf, betul? Dan tawaf digambarkan oleh Rasulullah SAW, karena Nabi SAW ja'ala al-Ka'bata fi shimali hinama yatufuha, adalah Rasulullah mengelilingi, menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya ketika beliau berputar mengelilingi Ka'bah. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika energi berkumpul di satu titik, diputar berlawanan dengan arah jarum jam atau searah dengan 4 jari kita, maka akan terjadi lompatan energi yang arahnya ditunjukkan oleh ibu jari kita. Iman Islam yang dikirim manusia di seluruh penjuru dunia, energi tauhidnya berkumpul di Ka'bah, diputar oleh orang yang tawaf, itu terlempar ke atas lurus dari Ka'bah. Kemana? Ke arsy Allah. Bapak Ibu bisa diikuti? Nah,
Subhanallah. Satu keliling kita tawaf, 1 lapis langit terlewati. 7 keliling kita tawaf, 7 lapis langit terlewati. Sampailah iman Islam kita kepada Allah. Itulah kenapa ketika kita datang ke Baitullah, kalimat yang kita ucapkan adalah kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kami datang menghadapmu ya Allah. Inilah kami ya Allah, hambamu yang bernama Fulan bin Fulan, yang muslim, yang selalu beribadah kepadamu. Allahu Akbar. Itulah kaitan salat dengan haji sebagai rukun Islam yang kelima. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Ketika kita sampai ke 1 keliling, kita disunahkan mencium Hajar Aswad atau istilam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Harus menghadap ke Hajar Aswad. Kenapa demikian? Ketika pertama kali Hajar Aswad diterima oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu warnanya apa? Putih, Bapak Ibu. Dan Hajar Aswad ini bukan dari galaksi Bima Sakti, bukan, dari luar kosmos kita. Lalu kenapa sekarang berwarna hitam sehingga diberi nama Hajar Aswad, batu yang hitam? Umar bin Khattab pernah berkata begini pada Hajar Aswad, ya Hajarul Aswada. Umar bin Khattab berkata kepada Hajar Aswad, ya Hajarul Aswada, innani araftu li'annaka hajarun. Aku tahu kamu teh batu. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, ngapain aku mencium kamu? Kamu teh batu. Tapi aku melihat Rasulullah menciummu dan bertakbir kepada Allah. Saya cium. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apa hubungannya ibadah haji sebagai konfigurasi tauhid umat manusia di muka bumi dengan mencium Hajar Aswad? Ada. Hajar Aswad ternyata adalah satu batu yang Allah kirim sengaja dan Allah simpan di Baitullah. Dia memancarkan gelombang radiasi pendek persis seperti lampu, memancarkan cahaya di setiap permukaannya sejauh 10.000 kaki. Artinya sejauh 3,3 km dengan gelombang radiasi yang dipancarkannya, Hajar Aswad akan merekam benda yang terkena dengan radiasinya. Ketika kita mencium Hajar Aswad atau wajah kita diperlihatkan dalam radius 3,3 km itu, maka Hajar Aswad akan merekam wajah kita. Makin banyak wajah manusia terekam, makin hitam dia. Maka diberi nama Hajar Aswad. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ketika umat manusia disidang dan dipertanggungjawabkan amal perbuatannya, Hajar Aswad akan memancarkan cahaya ke dinding dan akan terlihat wajah hamba-hamba Allah yang datang ke Baitullah mencium dan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya Rabb, haulai wujuha ibadik. Ya Allah, inilah wajah-wajah hamba-hambamu yang memenuhi panggilanmu, menyempurnakan tauhid mereka dengan ibadah haji dan umrah. Allahu Akbar. Inilah Islam fitrah manusia. Allahu Akbar. Bapak Ibu bisa diikuti. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi gara-gara? Bukan gara-gara masker, Bu. Gara-gara pandemi COVID-19, gara-gara corona, manusia terhalang untuk menyempurnakan tauhidnya di muka bumi. Betul? Ibadah haji adalah konfigurasi utama tauhid umat manusia secara global. Dari berbagai bangsa, dari seluruh penjuru dunia, di waktu yang sama, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, tapi satu agama mereka, datang di waktu yang sama, melakukan ibadah yang sama, di tempat yang sama, menyembah Tuhan yang sama, Allah. Apakah bukan itu wujud ummatan wahidah tauhid? Konfigurasi iblis dan dajjal berani menghancurkan konfigurasi tauhid ini. Maka saya khawatir jika ibadah haji dan umrah dihalangi, hancur alam semesta ini, karena tidak ada lagi yang mengikat ikatan kita dengan aras Allah. Betul? Yang tidak ada mengikat bumi dengan aras Allah dengan tauhid manusia. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini terkait dengan Masjidil Haram. Baik, berikutnya Masjid Nabawi adalah masjid yang Allah muliakan, karena di sana ada jasad Rasulullah SAW. Satu-satunya Nabi yang jasadnya ada, jelas kita tahu di mana jasad Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Neil Armstrong ketika ke langit, beliau naik ke ruang angkasa, beliau mendengar suara azan. Bapak Ibu pernah mendengar cerita akhir kehidupan dari Neil Armstrong? Ya.
astronot pertama Amerika yang katanya mendarat di bulan, walaupun saya tidak yakin mendarat di bulan karena susah untuk sampai ke bulan. Bapak Ibu, Neil Armstrong mendengar suara azan. Ketika dia berada di Mesir, dia kaget mendengar azan. Dia kaget ketika mendengar azan di salah satu masjid ketika beliau berkunjung ke Kairo, karena azan yang beliau dengar itu mengingatkan beliau pada saat beliau berada di ruang angkasa. Suara itu sebetulnya tidak akan pernah bisa keluar dari atmosfer bumi. Begitu sampai pada lapisan eksosfer, gelombang suara akan memantul kembali ke bumi. Tapi suara azan sampai ke ruang angkasa, menembus ruang hampa udara. Neil Armstrong mendengar azan di luar angkasa. Ini pengalaman pribadinya. Beliau tidak menceritakan ini pada siapapun, tapi beliau tulis dalam agenda pribadi beliau. Ketika beliau berada di Mesir, beliau mendengar azan yang sama. Terkejut beliau dan terhenti langkahnya. Beliau mendengar azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku ingat, adzan ini pernah saya dengar. Sesuatu yang membuat saya takjub di ruang angkasa. Oh benar, ketika saya di ruang angkasa, oh ternyata azannya berasal dari masjid itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah beliau selesai azan mendengar dengan seksama, beliau datang ke masjid tadi dan mengobrol dengan muazin tadi. Dan apa yang terjadi? Beliau masuk Islam. Itu Saad Qudaya. Ada yang tahu Neil Armstrong masuk Islam? Dan beliau mati ditembak karena terlihat beberapa kali melaksanakan sholat di kantornya di NASA. Ada yang pernah mendengar cerita itu? Ketika beliau berada di ruang angkasa, beliau menyaksikan bumi gelap. Tapi ketika memperlihatkan Mekah dan Madinah terang, ketika memperlihatkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi terang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu keutamaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram adalah titik tolak tauhid bagi Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Peradaban tauhid manusia dimulai di titik 0 km Mekah. Dimulai oleh Nabi Adam pembangunannya, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW adalah titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi akhir zaman. Rasulullah tidak bisa pertama kali mendakwahkan Islam di Mekah, tidak bisa membentuk masyarakat mahyu karena penetrasi syirik jahiliyah itu kuat sekali. Maka beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah beliau bisa membentuk masyarakat wahyu, sehingga ketika Madinah kuat, dengan Fathul Mekah, Mekah bisa kembali dibebaskan. Ya, hari ini umat manusia ada dalam perpecahan, ada dalam mohon maaf, kemusyrikan. Salah satu bentuk kemusyrikan adalah memecah belah agama menjadi bergolong-golongan. Quran surat Ar-Rum ayat 31-32. Maka ada satu titik tolak peradaban lagi yang Allah sisakan untuk kebangkitan Islam yang tidak lama lagi. Titik tolak itu bernama Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Ini perjalanan kami ke Masjidil Aqsa, Bapak Ibu sekalian mati Allah, 2020 kemarin ya, bersama Sabatur. Ini adalah Wadi Musa. Konon di tempat ini terdapat makom Nabi Musa alaihissalam. Dan ini makan pertama kali di Madaba, Jordania. Pertama kali kami setelah transit di Oman, bukan Oman, Dubai. Kita kemudian mendarat di Queen Alia Airport Jordania. Di Queen Alia Airport Jordania, kemudian kita ke Ashabul Kahfi, ke Wadi Musa, ke Wadi Shu'aib, ke Petra. Terdapatnya petilasan sejarah kaum Ad dan kaum Samud, Nabi Hud dan Nabi Soleh, yang suka digunakan syuting oleh Hollywood ya. Ada Indiana Jones filmnya di sana syutingnya. Kemudian dari situ kita baru ke Masjidil Aqsa, Yerusalem, menembus melewati Allenby Gate ya, perbatasan antara Jordania Palestina yang kemudian dianeksasi oleh Israel. Di Palestina kita menuju ke Masjidil Aqsa, Al-Quds ya, kita keliling Masjidil Aqsa. Kita melihat beberapa titik yang disebutkan Rasulullah, Danau Tiberias. Alhamdulillah masih ada airnya, betapapun sudah berkurang. Lalu ke Danau kebun kurma Baisan. Lalu juga kita keliling ke tempat lain. Dari situ baru kita ke Mesir, menyeberang melalui Rafah, Bapak Ibu, dan terusan Suez, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa adalah karunia Allah berikutnya yang ketiga untuk kita umat manusia. Ini adalah Masjidil Aqsa. Disebut Al-Aqsa artinya paling jauh. Aqsa itu artinya paling jauh. Jaraknya paling jauh dari Mekah diukur dari Masjidil Haram. Jaraknya 1233 km. Jarak dari Masjidil Haram. Nah, Al-Aqsa ini adalah kiblat kita yang pertama. Ketika sholat diwajibkan, kiblat kita pertama bukan Ka'bah, tapi Masjidil Aqsa.
Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsa ini selama 16 sampai 13 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Masjidil Aqsa yang luasnya 14,4 hektar atau 144.000 meter persegi ada 5 masjid. Dulu berdiri dengan megah istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, tapi hancur karena hukuman dari Allah kepada Bani Israel yang tidak mau mendengar nasihat para nabi mereka. Bahkan nabinya dibunuh, termasuk Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nah, maka dinding yang tersisa adalah Wailing Wall, dinding ratapan. Dinding ini dinding yang tersisa. Orang-orang menyebutnya Wailing Wall, dinding ratapan. Israel melakukannya sebagai dinding ratapan. Adapun Rasulullah menamakannya Haitul Buraq, dinding buruk, karena Rasulullah memasuki Masjidil Aqsa lewat pintu itu. Di dalamnya ada 5 masjid Bapak Ibu. Masjid yang pertama adalah Masjid Dome of the Rock. Disebut Dome of the Rock karena di dalamnya terdapat rock, batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah dari bumi ke Sidratul Muntaha. Atau Kubatus Sahara karena kubahnya emas. Besar batu itu sebesar kubah ini Bapak Ibu. Kemudian ada Masjid Qibli, masjid yang kedua. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah para sahabat di zaman Rasulullah salat menghadap ke Ka'bah setelah turun Al-Baqarah 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di sebelah selatan, maka menghadapnya ke sana. Ya, maka masjid ini dinamakan Masjid Kiblat. Di bawah masjid ini, pintu masuknya dari sini, ada tangga ke bawah, ada Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa tua itulah terdapat 2 jet set besar raksasa yang digunakan untuk mengalirkan listrik menerangi Al-Aqsa. Karena Israel sudah memutuskan aliran listrik ke sana, maka butuh minyak untuk menyalakan itu setiap saat. Dan minyak itu adalah sumbangan dari umat Islam dunia terbesar, insya Allah, alhamdulillah, Indonesia. Donasi yang Bapak Ibu sampaikan itu kami mohon izin untuk menerangi Masjidil Aqsa. Boleh Bapak Ibu? Pahala kita adalah dari pahala sedekah kita. Kedua, pahala orang-orang yang sholat. Ribuan saya lihat setiap hari orang sholat 5 waktu di sana. Semua orang yang sholat pahalanya mengalir ke kita. Selama harta kita menerangi itu, maka selama itu pahala sholat itu mengalir ke kita. Ini yang disebut dengan sedekah jariyah, pahalanya mengalir terus. Boleh Bapak Ibu nanti sedekahnya kami berikan untuk ini. Insya Allah tahun depan kita akan berangkat kembali ke Palestina. Bapak Ibu yang mau ikut saya silakan daftar di nomor ini ya. Nanti bisa ikut berangkat bersama. Kita kajian di negeri para nabi. Ya, kita masuk ke 4 negara, Jordan, Palestina, Mesir. Dari Mesir baru kita ke Madinah, karena flightnya banyak, ongkosnya murah. Kalau treknya Kairo, Madinah itu murah, maka itu yang kami cari. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut ya. Masjid yang ketiga, yang keempat adalah Masjid Buraq. Di bawah lantai ini ada Masjid Buraq. Pintu masuknya lewat sini. Ada Masjid Buraq Bapak Ibu. Nah, cuma cukup kecil. Namun di masjid itu masih ada lingkaran besi yang digunakan Rasulullah menambatkan buraqnya. Maka masjid itu dinamakan Buraq, Masjid Buraq. Di masjid itu sekarang digunakan oleh ibu-ibu untuk menghafal Quran. Ibu-ibu di sana mereka menghafal Quran setiap hari. Di antara mereka banyak hafizah 30 juz. Ibu-ibu hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? 30 juz apa juz 30? Beda sedikit ya. Ada 30 juz, ada juz 30. Beda sedikit Bu ya. Baik. Kemudian masjid yang kelima adalah Masjid Marwani di bawah lantai ini. Pintu masuknya lewat tenda ini Bapak Ibu, ke bawah. Di Masjid Marwani inilah terdapat mihrab Siti Maryam di sudut sini. Ya, dan di Masjid Marwani itulah Rasulullah mengimami 1.500 nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Ya. Bapak Ibu, sayang sekali ingin saya perlihatkan sudut demi sudut Masjidil Aqsa dan Palestina, Jordan dan Mesir, tapi waktu kita tidak cukup ya. Ya, Bapak Ibu, peradaban ini bisa kita bahas, ini peradaban manusia dari nol sampai akhir. Bapak Ibu rahmati Allah. Namun apa yang terjadi dengan Masjidil Aqsa ini? Sebelum saya jelaskan nasib Masjidil Aqsa hari ini, ada satu hadis terkait dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni salasatan sa'utiha iyaka." Hai Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal, aku akan mengabulkannya. Nabi Sulaiman diberi 3 permintaan dan Allah mengabulkannya. Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta, "Ya Rabb, atini mulkan allati lam tuti qabli wa ba'di qabla sa'ah hatta taquma sa'ah." Ya Allah, berikan aku kerajaan yang belum kau berikan pada siapapun sampai hari kiamat nanti. Maka Allah berikan kerajaan besar pada Nabi Sulaiman. Bukan hanya manusia yang menjadi pasukan Nabi Sulaiman, jin, semua makhluk Allah perintahkan tunduk pada Nabi Sulaiman.
Sehingga di barisan Nabi Sulaiman ada jin ifrit, ada jin dedemit, ada jin amit. Ada jin amit? Gak ada. Kemudian burung hudhud pun menjadi pasukannya. Bahkan Allah perintahkan air dan angin melayani Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman cukup duduk di atas sejadahnya, karpetnya terbang dong. Ya, begitu pula bisa berjalan di atas air karena Allah perintahkan air melayani Nabi Sulaiman. Yang kedua, ij'alni malikan adilan kama tarda. Jadikan aku pemimpin yang adil ya Allah sebagaimana keriduanmu. Saking adilnya Nabi Sulaiman, semut merasakan keadilan Nabi Sulaiman. Betul? Tidak diinjak-injak kan? Sampai ngobrol dengan semut tuh. Karena saking adilnya. Di Indonesia, semut merasakan keadilan? Jangankan semut, para ulama aja terzolimi. Betul? Tuh lihat penjara penuh sama para ulama dan habaib. Betul? Zaman sekarang zaman terbalik. Ini sistem Dajjal. Penjara penuh sama orang soleh, istana pejabat penuh sama, bukan saya yang ngomong ya. Penjara penuh dengan orang soleh, di luar penjara penuh dengan orang salah. Orang salah. Bapak Ibu, itulah akhir zaman ya. Selamat datang di Indonesia akhir zaman Bapak Ibu. Baik, yang ketiga, Nabi Sulaiman berkata, ya Rabb, la tada ala ahadin alladhi yazuru masjid hada. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun ya Allah yang berkunjung ke masjidku ini, wa yatubu alaika ala dzunubih, bertobat kepadamu atas semua dosanya, wa yusallu fiha walau rak'atain, dan salat di sana walaupun cuma 2 rakaat, illa an tahuttu anhu khataya qabla an yakhruja min hadzal masjid. Engkau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum keluar dari masjidku ini. Allahu Akbar. Dan Allah mengabulkannya. Artinya apa? Bukan hanya pahala 500 sampai 1000 kali lebih baik daripada salat di masjid manapun kalau kita datang ke salat di masjid ini. Tapi datang kita berziarah ke Masjidil Aqsa, bertaubat kita atas semua dosa-dosa kita di sini, dan sholat kita di beberapa masjid ini ataupun di luar sini. Keluar dari masjid ini bersih kita tanpa dosa-dosa. Inilah keutamaan berkunjung ke Masjidil Aqsa. Namun apa yang terjadi hari ini, Bapak Ibu, tidak kurang dari 300 terowongan ada di bawah Masjidil Aqsa ini. Dari setiap sudut ke sudut, saya melihat sendiri bagaimana ekskavator besar punya Israel menghancurkan Masjidil Aqsa ini, membuat terowongan demi terowongan, sampai 300 terowongan ada di bawahnya. Tujuan mereka, jika ada gempa 5 sampai 6 skala Richter ambruk, diganti dengan Haikal Solomon. Seperti apa Haikal Solomon? Istana untuk raja yang mereka tunggu-tunggu. Siapa raja mereka? Mesias. Ini adalah satu-satunya dinding yang diklaim dinding yang tersisa dari istana Raja Daud, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Di sebelah sini ada Camp David, ada David Village, ada kampung Nabi Sulaiman. Bapak Ibu, Rasulullah ketika Islam datang melalui pintu ini, pintu barat. Ini Dam Afdrak, ya, dan ini Masjid Qibli, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Hanya orang tua saja yang bisa masuk ke Masjidil Aqsa sekarang dan sholat di dalamnya. Orang-orang muda Palestina seperti saya tidak bisa masuk. Adapun saya bisa masuk karena bukan orang Palestina. Bapak Ibu, sampai di bulan Ramadan pun tidak bisa sholat Jumat. Ya, Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana saudara-saudara kita terhalang melaksanakan sholat Jumat. Inilah kejahatan Yahudi, Bapak Ibu. Mau sholat Jumat saja tidak boleh, padahal ini bulan Ramadan. Mereka tidak mau menghormati bulan Ramadan. Hadha syahrul Ramadan, azin lana an nusalli fi Baitul Maqdis Jum'atan faqad salatul Jum'ah. Izinkan kami salat Jumat di Masjidil Haram. Ini bulan Ramadan, bulan suci, kami izinkan. Tidak, Bapak Ibu. Diusir mereka dengan cara seperti ini. Salat tarawih pun pada akhirnya dilakukan di luar Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Dan itu pun dibatasi, tidak boleh lebih dari sekian menit, lebih diusir dengan cara dipukuli hingga berdarah-darah. Begini nasib saudara kita di Palestina dari dulu, Bapak Ibu. Rasulullah SAW bersabda, aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia. Suatu saat nanti di akhir zaman, umatku akan dimangsa oleh musuh-musuh mereka, ibarat hidangan yang ada di atas meja, seperti hidangan yang disantap di atas meja. Amin kilatin nahnu yawmaidin ya Rasulullah. Apakah kami minoritas sehingga kami disiksa, kami dibantai oleh musuh-musuh kami? Bal antum yawmaidin kasir. Jumlah kalian mayoritas di muka bumi, tapi seperti pasir di tepi pantai.
jumlahnya banyak terhampar luas, diambil di mas-mas hancur berkeping-keping. Sibuk kita menguruskan urusan politik dalam negeri, sibuk kita menguruskan ormas, orpol dan madhab, berpecah belah karena merasa paling benar, yang lain salah, yang lain ahlul bidah, kami ahlus sunnah, tapi lupa kepada nasib saudara kita sendiri. Hati-hati. Rasulullah bersabda, man istaiqadha wa lam yahtam li amril muslim falaysa minni. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan tidak peduli sedikit pun kepada nasib umatnya, saudaraku, umatku, saudaranya umat Islam, maka dia bukan umat. Siapkan hujah kita di hadapan Allah. Jika Rasulullah dan Allah mempertanyakan, apa yang kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita, terlebih kiblat kita yang pertama, Bapak Ibu, Masjidil Aqsa. Hari ini Allah masih bisa memberikan kesempatan kepada kita. Kita bisa nyaman tinggal di negara kata, di rumah kita yang luas, dengan kekayaan kita, tidur nyenyak dan makan enak. Saudara kita di sana, saya menyaksikan sendiri Bapak Ibu, sampai rumput mereka makan. Ketika tikus tidak ada, ketika kucing tidak ada, rumput pun mereka makan. Ini nasib saudara kita. Jika kita tidak peduli kepada nasib mereka, siapkan hujah kita untuk membuat kita bisa diakui Rasulullah sebagai umatnya. Kabar gembira dari Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Saya ingin menyumbang di sini, di rumah sakit ini, di Joseph Hospital di Al-Quds, Yerusalem, ada saudara-saudara kita yang dibantai Yahudi. Saya ingin memberikan donasi untuk mereka, orang tua mereka, untuk biaya rumah sakit. Ada yang membantu, ada yang juga langsung $1.000, $2.000, luar biasa. Ini dokter-dokter yang semangat. Bapak Ibu rahmati Allah, ini kita lakukan kenapa demikian? Saya sampaikan, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, banggalah kita menjadi Muslim Indonesia. Kenapa demikian? 5 remaja penghafal Quran, inilah kenapa kita biayai para penghafal Quran. 5 remaja penghafal Quran, mereka mimpi di malam yang sama, di bulan Ramadan 1435 Hijriah. Rasulullah hadir dalam mimpi mereka. Di dalam mimpi itu Rasulullah bersabda kepada mereka, ini rumah sakit kita di Gaza, alhamdulillah 2012. Ini dokter spesialis, beliau direktur rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, Bethlehem, 74 km dari Masjidil Aqsa. Bendera merah putih berkibar di sana. Tujuannya apa, Bapak Ibu? 5 remaja penghafal Quran ini, mereka mimpi di malam yang sama. Rasulullah hadir dalam mimpi mereka dan bersabda, ya ahlal Syam, ya ahlal Gaza, innal ladina sayuharirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-Quds ila rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan membalikan Al-Quds ke tangan kalian umat Islam adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Rasulullah menyebutkan nama Indonesia dalam mimpi para penghafal Quran. Dan demi Allah, melalui semangat ini kami para pemuda Indonesia, saya dari Bandung, Jawa Barat, saya keliling Indonesia Bapak Ibu. Bahkan saya sampaikan ke saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah sana. Kami ke Malaysia, bekerja sama juga dengan ABIM Malaysia dan pemuda-pemuda Asia Tenggara. Kami sampaikan kepada saudara-saudara kami bahwa insya Allah 2 pasukan pembebas Al-Aqsa, pasukan Imam Mahdi akan membangkitkan Islam di hari kiamat, sebelum hari kiamat di akhir zaman sudah muncul. Israel sekarang sedang panas dingin, artinya kebangkitan Islam sebentar lagi Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, satu pasukan yang akan Allah munculkan sebagai pasukan terakhir, pasukan ketiga yang akan bersama-sama membebaskan kiblat kita yang pertama adalah pasukan dengan panji merah putih. Saya tidak mengatakan hadis ini adalah hadis tentang Indonesia, tidak. Tapi kepada guru-guru saya, ini guru saya Bapak Ibu, saya Ali Kepala Abasi, kami bertemu di Masjid Kibli. Ini Dr. Yusuf Abu Sunaidah, dosen kami, ya, dosen tentang sejarah Islam juga. Ini Dr. Abu Bakar Al-Wabidah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestin. Mereka kami tanya tentang perjuangan umat Islam Indonesia dan tentang Indonesia. Apa kata mereka? Ala kulli biladin alladina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lamma yahtarkumullah li syarihadathu. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu apa yang harus kita lakukan Ustaz? Baik Bapak Ibu, saya ingatkan nanti insya Allah ada Ustaz Doni. Bapak Ibu masih bertahan bersama kami 15 menit lagi boleh Bapak Ibu untuk Ustaz Doni atau setengah jam Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Bapak Presiden Soekarno-Hatta membacakan teks naskah proklamasi, begitu selesai naskah proklamasi dibacakan, negara pertama yang mengucapkan selamat dan mengakui kemerdekaan kita adalah Palestina Bapak. Itulah bentuk cita Palestina. Kenapa mereka mencintai kita dan selalu membawa merah putih dalam aksi-aksi mereka?
Dua hamba Allah ini adalah yang bersejarah membantu kemerdekaan Indonesia, berkontribusi membantu kemerdekaan Indonesia. Syekh Amin Al-Husaini, beliau cucu Rasulullah SAW, mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara timur yang akan membangkitkan Islam sebelum hari kiamat. Ya, kemudian beliau Syekh Muhammad Ali At-Tahir, beliau adalah orang terkaya di Palestina. Beliau keluarkan semua uangnya di bank, beliau gunakan untuk membiayai kemerdekaan kita 1944. Para petinggi bangsa kita diundang ke sana. Dr. Haji Agus Salim, Syekh Amin Al-Husaini, Syekh Ali At-Tahir, bahkan Dr. Muhammad Hatta pun hadir di sana. Para petinggi bangsa ini hadir di Palestina, menerima bantuan dan ucapan selamat. Rakyat Palestina mendonasikan harta mereka untuk kemerdekaan kita. Sekarang Palestina masih dijajah, Bapak Ibu. Mereka masih dibantai. Ini yang kami saksikan di Palestina. Dan mereka yakin yang akan membebaskan mereka diantaranya adalah kita, Indonesia. Siap bebaskan Palestina? Siap kita rebut Al-Aqsa dari Yahudi. Allahu Akbar.